Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang tradisi Islam Jawa yang langsung disebut dengan Islam Jawa. Kemudian menjadi trademark di dalam konteks kebudayaan Nusantara menjadi Islam Nusantara. Apa yang melatar belakangi terhadap munculnya Islam Jawa itu, atau persinggungan antara kebudayaan Islam, antara Islam dan kebudayaan Jawa. Pertama saya sampaikan bahwa masuknya agama Islam ke tanah Jawa yang terjadi pada abad ke-15 Masehi dihadapkan dua jenis kebudayaan lokal yang cukup besar, terutama sekali di Jawa ini, yaitu kebudayaan atau budaya kejawen. Karena pengaruh dari kerajaan Majapahit yang menyerap unsur-unsur Hinduisme ya, dan budaya pedesaan. Dengan kontak budaya atau culture kontak, kemudian terjadi akhirnya melahirkan akulturasi budaya. Jadi masuknya agama Islam ke tanah Jawa, kemudian bersinggungan dengan kebudayaan lokal yang disebut dengan kebudayaan kejawen ini, yang kemudian melahirkan yang disebut dengan akulturasi budaya. Nilai-nilai agama Islam terserap dan mempengaruhi terhadap kebudayaan lokal yang akhirnya melahirkan budaya baru dalam bentuk Islam Jawa. Istilah yang dipergunakan dan sebagai strategi berdakwah pada saat itu yang dilakukan oleh para wali songo, ya, yaitu melu banyu mili, mengikuti arus air mengalir. Ini merupakan strategi yang unik tanpa harus menimbulkan konflik kebudayaan, terutama sekali konflik kebudayaan lokal. Bahkan dalam mitologi Jawa sering diungkapkan bukan hanya sekedar mengikuti arus air, tetapi menjadi dadio banyu, ojo dadi watu. Jadilah air, jangan menjadi batu. Kata-kata singkat yang sering diungkapkan ini sebagai sebuah strategi penuh makna, memiliki pengertian yang teramat dalam. Air adalah entitas yang menyejukkan, menjadi kebutuhan orang banyak. Setiap orang pasti membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Semua makhluk membutuhkan air, bukan hanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Air bisa masuk ke berbagai tempat, bersifat lembut dan tidak keras. Meskipun itu adalah sangat benda padat, tetapi air bisa meresap ke dalamnya. Maka dapat dikatakan bahwa awal mula masuknya Islam ke Jawa tidak dengan cara-cara kekerasan yang disimbolkan dengan batu, tidak terjadi konflik antara agama dengan budaya lokal, apalagi sampai terjadinya pertumpahan darah. Tetapi Islam dapat diterima oleh masyarakat secara luas dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan yang zaman sekarang disebut dengan radikalisme agama. Maka masuknya agama Islam di Indonesia yang kemudian menjadi agama mayoritas ini tidak melalui satu konfrontasi, tidak melalui pertumpahan darah, karena Islam masuk di Indonesia itu adalah dengan melalui jalur kebudayaan, bukan jalur peperangan dan politik. Maka istilah yang harus dijauhi adalah karakter watu. Watu atau batu yang justru harus dihindari dalam strategi penanaman nilai-nilai keagamaan. Sebab batu memiliki zat yang keras,
mudah pecah, dan selalu berhadapan dengan benda-benda keras dan kasar. Filosofi air tersebut memberikan pelajaran bahwa hidup di dunia ini seharusnya lebih mengedepankan sifat lemah lembut sebagaimana karakter air. Kekerasan atas nama agama tidak menyelesaikan masalah, tetapi lebih banyak menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sosial. Sekarang munculnya istilah Islam Jawa. Membaca lahirnya Islam Jawa ada baiknya jika dihubungkan dengan masuknya Islam di Jawa. Maka dulu belum ada istilah Indonesia, ya, tetapi Islam yang ada di Jawa ini. Maka beberapa kebudayaan Jawa yang ada di luar negeri, misalkan di Suriname, kemudian di Arab Saudi ada yang disebut dengan Kampung Ribatul Jawiyin, kampung Arab, kampung Jawa di Arab sana. Karena Indonesia belum lahir pada saat itu. Di mana orang-orang Jawa, meskipun orang-orang dari Sumatera, mereka yang masuk menjadi kelompok besar kebudayaan Jawa itu sendiri. Ada 3 hal yang sangat penting untuk kita ketahui berkaitan dengan latar belakang sejarah Islam Jawa. Yang pertama, kemunduran atau mundurnya dinasti Abbasiyah. Pada waktu itu sejarah Islam tercatat dalam periode kemunduran, runtuhnya dinasti Abbasiyah oleh serangan Mongolia yang terjadi pada tahun 1258 Masehi, dan tersingkirnya dinasti Al-Ahmar di Andalusia, Spanyol oleh gabungan tentara Aragon dan Castella pada tahun 1492 Masehi, menjadi pertanda kemunduran politik Islam di dunia Islam. Begitu juga arus keilmuan dan pemikiran Islam saat itu terjadi stagnasi atau stagnan. Padahal Cordoba melahirkan pemikir-pemikir Muslim yang cemerlang, yang hasil karyanya menjadi rujukan para ilmuwan di dunia barat bahkan sekarang ini. Tokoh-tokoh ternama dalam sejarah Islam diantaranya adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd yang dikenal dengan istilah ahli fikih, penulis kitab Bidayatul Mujtahid, juga seorang filosof dan dokter ternama. Ada lagi Ibnu Hazm, ahli fikih, penulis kitab Al-Muhalla, seorang sastrawan dan juga pakar studi perbandingan agama. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir, penulis kitab Al-Qurtubi dari Spanyol, Cordoba. Kemudian yang keempat, Ibnu Bajjah, ahli matematika yang cukup ternama. 5. Al-Ghafiqi, ahli botani ternama. Ibnu Tufail, ahli kedokteran dan filosof ternama. Al-Idrisi, seorang kartografer dan geografer ternama. Ibnu Farnas, peletak dasar penciptaan pesawat terbang. Az-Zahrawi, ahli bedah yang telah menciptakan alat-alat bedah. Dan 10. Ibnu Zuhur, dokter ahli jantung ternama. Dan masih banyak ulama-ulama Indonesia yang karyanya menjadi inspirasi bagi para ilmuwan di dunia barat sekarang. Kondisi kemunduran politik Islam pada masa dinasti Abbasiyah tersebut berpengaruh pada tipologi penyiaran Islam yang elastis dan adaptif terhadap kekuatan unsur-unsur lokal. Mengingat kekuatan Islam baik secara politik maupun keilmuan sedang melemah. Bertepatan pada akhir abad ke-15, di mana terjadi Islamisasi secara besar-besaran di tanah Jawa, maka metode Islam seperti pada umumnya waktu itu bercorak apresiatif dan toleran terhadap budaya dan tradisi setempat dilaksanakan di sini. Maka nilai Islam dengan tradisi lokal menyatu, yang kemudian mengubah suasana atau transformasi sosial ke arah yang lebih baik.
Yang kedua, dalam catatan sikap toleran dan akomodatif masyarakat Jawa. Jika dikatakan bahwa agama Islam masuk di sini, kemudian dari sisi sosiologis dan budaya, masyarakat Jawa mempunyai sikap yang toleran dan akomodatif ya terhadap kebudayaan yang lain. Ini menunjukkan bahwa budaya Jawa itu adalah budaya yang sangat kosmopolit, yaitu budaya yang diakui oleh dunia pada saat itu. Pandangan hidup masyarakat Jawa yang disebut dengan tepo sliro dan bersedia membuka diri serta berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah pandangan hidup masyarakat Jawa. Istilah tepo sliro adalah menghargai terhadap kebudayaan yang lain. Menurut Marbangun Harjowirogo, masyarakat Jawa lebih menekankan sikap atau etika dalam berbaur dengan seluruh komponen bangsa yang bermacam-macam suku dan bahasa, adat, dan termasuk agama. Karena manusia Jawa sadar bahwa tidak mungkin orang Jawa dapat hidup sendiri tanpa ada kontak dengan bangsa yang lain, tanpa harus kehilangan identitasnya. Masyarakat Jawa meskipun ya dia berinteraksi dengan masyarakat orang Arab misalkan, pasti tidak ada kehilangan Jawanya. Berinteraksi dengan Jepang, tidak kehilangan Jawanya. Ya, sekian abad lamanya berinteraksi dengan Belanda, itu pun juga tidak kehilangan identitas kejawaannya. Bahkan banyak masyarakat Jawa yang sekian lama dijajah oleh Belanda, mereka tidak paham terhadap bahasa Belanda itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa sikap ego yang besar yang seperti ini yang harus dibangun oleh masyarakat Jawa sehingga mereka betul-betul menghargai terhadap kebudayaan setempat. Hal ini disebabkan karena manusia Jawa sadar bahwa tidak mungkin orang Jawa dapat hidup sendiri tanpa ada kontak dengan bangsa yang lain, tanpa harus kehilangan identitasnya. Jadi kontak hubungan dengan bangsa yang lain ini harus diperlukan, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan dalam konteks antara universalisme dan lokalitas, di mana universalisme itu adalah dapat menerima dan mengakomodasi terhadap kebudayaan-budayaan lain, sehingga bisa menyerap terhadap kebudayaan lain tidak tertutup. Tampaknya semangat dan filosofi Empu Tantular lewat kalimat Kakawin Sutasomo menjadi simbol penting dalam kehidupan Jawa. Ajaran Empu Tantular Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Darmo Mangrowo. Bermacam-macam sebutannya, tetapi Tuhan itu satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Kalimat Empu Tantular ini jelas tidak hanya menekankan prinsip dan keyakinan keesaan Tuhan, tetapi juga keesaan terhadap kebenaran. Disitulah letak semangat tantulalisme yang merupakan inti pandangan hidup masyarakat Jawa. Semangat ini menjiwai dan menyemangati tidak hanya religiusitas Jawa, tetapi juga semua unsur dan aspek kebudayaan Jawa. Sifat karakteristik budaya Jawa yang religius, non-doktriner, toleran, akomodatif, dan optimistik itu terbentuk secara kokoh di atas pondasi tantulalisme ini. Pandangan hidup masyarakat Jawa seperti ini lebih mempermudah dalam menerima ajaran Islam yang kategorinya paham asing. Jadi Islam datang ke Indonesia ini kan dianggap orang asing yang datang ke Indonesia, terutama sekali ke Jawa. Namun masyarakat Jawa bisa menerima ajaran tersebut dengan cara bukan lagi mencerabut ajaran Islam dengan kebudayaan Arab, kemudian diarabkan di sini, tetapi adalah nilai-nilai keislaman yang ditanamkan ke dalam masyarakat. Akhirnya proses interaksi antara keduanya tidak bersifat konfrontatif, sebaliknya bersifat akomodatif dan toleran. Kedua hal itulah yang melatar belakangi bertemunya ajaran agama Islam dengan budaya Jawa atau dengan budaya Jawa yang akhirnya melahirkan Islam Jawa. Islam Jawa kemudian di tingkat nasional disebut dengan Islam Nusantara.
Yang ketiga, kepercayaan masyarakat Jawa. Sebelum Islam membumi di Jawa, yang membingkai corak kehidupan masyarakat adalah agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme kepercayaan terhadap roh, ya. Dinamisme kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap keramat, apa saja dikeramatkan, ya, seperti halnya sendang, kemudian juga pohon, kebanyakan pohon asem yang besar itu, kemudian di situ mesti ada saji-sajian dan seterusnya. Agama kepercayaan inilah yang telah terlebih dahulu mengajarkan, ya, konsep religiusitas yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yang diyakini sebagai pencipta alam. Nilai religiusitas yang menjadi simbol kesalehan Jawa tidak lain adalah untuk mencapai titik tertinggi atau yang disebut dengan sebutan kasunyatan atau kesejatian hidup. Dalam semua tradisi, termasuk tradisi Islam, Tuhan merupakan wujud kekuatan adi kodrati, ya, yang maha kuasa, yang mengendalikan segala sesuatu di mana manusia harus tunduk kepadanya dalam bentuk pengabdian. Islam menyebutnya di dalam Al-Quran bahwa tujuan hidup sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan menggunakan kerangka berpikir seperti inilah, Islam menjadi mudah diterima dan menyatu di dalam masyarakat, merupakan sebuah keniscayaan dan tidak terhindarkan kembali. Masyarakat Jawa punya kepercayaan adi kodrati, ada kekuasaan di luar kekuasaan manusia, dan juga Islam mengungkapkan secara tasawuf tarikat pada saat itu adalah sebagaimana yang dipercayai oleh masyarakat Jawa itu sendiri. Pandangan Jawa yang meyakini agama adalah ageming aji. Agomo ageming aji. Agama busana yang sangat berharga. Adalah falsafat yang mengajarkan bahwa agama merupakan sebuah ajaran agar kehidupan yang dijalani mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan. Jadi ketika Islam datang, kemudian masyarakat Jawa itu adalah masyarakat yang beragama, maka kepercayaan yang demikian inilah kemudian disampaikan ternyata lebih mudah dan tidak bersifat konfrontatif menolak terhadap kepercayaan hal tersebut. Maka tiga hal inilah yang melatar belakangi munculnya Islam dan kebudayaan Jawa, melahirkan kemunduran dinasti Abbasiyah, ya, sikap toleran dan akomodatif masyarakat Jawa terhadap kepercayaan yang lain, kemudian kepercayaan masyarakat Jawa itu sendiri sehingga memudahkan Islam diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kita lanjutkan pada tradisi Islam Jawa. Apa saja bentuknya nanti kita akan ikuti berikutnya. Terima kasih. Wa ma taufiq illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.